hasil penelitiannya. Data toh, gitu. Sehingga naskah ini mestinya menjadi lampiran, bukan ada di dalam. Iya, bukan ada di dalam bab 4. Ini kayaknya sebagian besar masuk di bab 4 gitu. Iya. Itu bahkan bisa lampiran. Karena itu merupakan data. Oke. Jadi ini langkah kerja filologi itu nanti dengan serat di bab 3 tadi, isinya apa saja, langkah-langkahnya seperti apa, data yang dikumpulkan ada berapa? 12 naskah. 12 naskah, kemudian apa saja semuanya ini ada di bab 3, tapi hasilnya yang merupakan 12 naskah itu jangan dimasukkan di bab 4, masukkan di lampiran. Hasil dan terjemahannya. Memang menyakitkan kita kerja filologi tempatnya nggak di situ masalahnya. Bapak Ibu saya yakin banyak teman-teman filolog, tapi kerja kita itu menyiapkan naskah itu ada di bab 4. Kalau di lampiran, ya. Jadi pekerjaan filologi itu hanya ditaruh di lampiran. Karena apa? Ibu Bapak silakan dibuka. Permasalahan yang Bapak Ibu tulis apa di dalam penelitian itu? Yang pertama, bagaimana nilai, bukan naskahnya. Jadi Bapak Ibu harus menjelaskan nilainya apa saja, bukan naskahnya. Kemudian yang kedua, bagaimana implementasinya, kan ada tabu. Jadi nanti yang ada di bab 4 itu adalah ya 4.1 dan 4.2 terjemahan dari permasalahan 1 dan permasalahan 2. Apa nih? Bapak nih? Jelas ini sama ini? Ya. Jadi metode pengumpulan datanya dengan kerja filologi sama nih. Nah, sekarang metode analisis datanya pakai apa? Terus penting. Ditulis loh tadi di buku. Hermeneutik, oke. Ya, hermeneutik. Nah, saya nyuruh besok cara kerja hermeneutik yang panjenengan lakukan seperti apa? Wis hermeneutik tenang apa dulu? Oke, sudah belum? Belum ya? Nah, sekarang kita lihat begini. Ya. Slide berikutnya Bu, biar mudah. Ya. Nah, caranya biar mudah. Nah, sekarang kerja hermeneutik. Ya. Ya. Nah, ini kan yang kita lakukan di 41. Ya. Nanti judulnya adalah 41 itu tadi saja nilai-nilai atau ya? Ya, nilai-nilai pendidikan, keluarga dan seterusnya lah. Maksudnya isinya apa gitu ya. Oke. Tinggal merapikan ini sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama ini tolong nanti semua tinggal mengedit sedikit sebenarnya, tidak terlalu banyak. Bapak Ibu untuk mengetahui nilai selama ini Bapak Ibu lakukannya dengan cara apa? Membaca. Buktinya baca nanti. Pak Aris, Pak Aris di luar ya masih. Masih sembuh Pak Aris atau kayak Pak Ulil masih. Ya, Pak Ulil. Tadi untuk nemu nilai-nilainya itu dari mana? Kata Bumi membaca. Jadi kan membaca betul. Di mana laporan Anda bahwa Anda telah membaca di situ? Nah. Informasi bahwa kita telah membaca itu hanya ada satu cara, yaitu dengan menyusun satuan naratif. Menyusun satuan naratif. Satuan naratif. Apa itu satuan naratif? Oke, Ibu yang tripomos itu nih, Mbak Novi yang saya hafal itu ya. Trit pomo kuwi isine apa wae, Mbak?
Pertama apa itu? Tulis cerita tentang Pate Suwondo. Ini contoh nggih carane nggih. Contoh satuan naratif. Nggih. Enter. Nggih. 1. Pakai angka 1 aja. 1. Cerita tentang Pate Suwondo. Terus yang nomor 2, sebelum Karno, cerita tentang Pate Suwondo itu apa toh yang paling pokok di situ yang disampaikan di situ? Panjenengan mencatat nggak kata Guno Koyo lawan Purun? Penting nggak itu? Itu ya, informasi tentang Guno Koyo lawan Purun. Terus berikutnya yang nomor 3, cerita Sopo Kumbokarno. Nah, apa nilai yang disampaikan tentang Kumbokarno? Nah, terus menerus itu sampai orang tahu, oh nek maca Tripomoti kok isine ana Pate Suwondo kuwi patihe Arjuna Rasabau ngoten lho. Lengkapnya seperti itu nggih. Isine ngrembug bab Guno Koyo lawan Purun, terus Kumbokarno sing tukang turu tapi dekne apa dan sebagainya. Itu satuan naratif dengan ceritakan di situ. Nah, ini pasti sudah dibaca oleh Bapak Ibu sekalian, tapi Bapak Ibu belum melaporkan pembacaannya. Pembacaan hermeneutik itu harus dilaporkan, sehingga orang tahu pokok-pokok pikirannya itu apa. Paham ya Bu? Ini yang ditaruh di bab 4 pembacaan hermeneutiknya gitu loh nanti. Kan saya suruh baca segini tebelnya itu kan suruh ngeceki satu-satu gitu ya, itu nggak bisa Pak. Tetap kalau pembaca awam, apalagi nanti di artikel itu cuma pokok Tripomoki sini apa gigi katanya. Ini belum sampai nilai loh Bu, baru membaca isinya. Sakit betul berapa melakukan ini? Sakit nggih? Pasti semua sudah membaca, sudah melakukan analisis itu. Mas Ulil sakit nggih? Nanti terutama yang susah yang itu, yang pralambang rorokenya itu. Karena yang satu masalahnya satu, paling nilainya cuma 1. Jangan nilainya Mas, jangan sampai kita memikirkan nilainya, mikirkan isinya apa dulu. Ya, isi naskah itu apa itu, ceritanya itu ngomong apa itu. Ini dulu, baru nanti lari ke nilai. Jadi isinya apa, nanti baru lari ke nilai. Sama nggih, Bu nggih? Oke, terus kalau implementasi nanti Bu nggih. Yang 4.2 itu nanti nggih. Sekarang hermeneutik itu kita baca dulu semuanya, kemudian kita lihat isinya apa. Lah nek Mas Ulil saja nggak bisa ngerti isinya, terus hasil penelitiannya piye? Kan tetap dioyak kudu ngerti isinya iki apa gitu loh. Lah itu yang menurut saya harus sampai ke situ, okay. Nah, sekarang kita bicara tentang sama nggih yang ini nggih. Bapak Ibu punya tanggung jawab ngerti isinya dan mengertikan kepada orang lain isinya apa. Bukan menerjemahkan, mengertikan isinya kepada orang lain. Jadi pokok-pokoknya. Kayak kita nonton film misalnya gitu. Kemudian film nopo umpamane ayat-ayat cinta umpamane. Dan isinya apa bae toko pertama iki, kedua iki, ketiga. Nah, itu seperti itu kira-kira. Ini tugas pokok untuk mengerti isinya. Nah, yang kedua, sekarang nilai. Bapak Ibu sudah melakukan kajian tentang teoritis tentang nilai nggih, sampun nggih. Di dalam penelitian itu nggih, bumi sudah ada nggih. Nggih, nilai. Nah, yang panjenengan lihat pertama saya lihat kemarin di laporan itu ada definisi nilai itu apa. Oke, itu penting. Yang kedua ada nilai menurut sinten Bu di situ. Oke, ada berapa nilai?
Betul isinya apa-apa saja gitu loh. Katanya mau jujur tadi yang terangkan juga ada. Ya, ada apa saja itu? Ada jujur, ada apa? Tanggung jawab, disiplin, ya. Terus berani dan sebagainya. Oke. Pertanyaan saya dalam perincian ini, kita akan menemukan nilai atau mencocokkan nilai. Judulnya apa? Di dalam perincian itu. Ya, kemudian permasalahan pertama bagaimana menemukan tidak mencocokkan atau menyamakan atau membandingkan dengan nilai yang lain. Nah, ini kesalahan kita di sini. Ibu bapak membandingkan dengan nilai orang lain. Jadi klasifikasi nilai menurut Likona, menurut Albert, menurut Sinterman itu boleh ya sebagai informasi, tapi kita tidak boleh hanya memasukkan nilai itu ke sana. Oh, di dalam naskah Tripomo ada nilai keprajuritan, ada nilai kesantunan, ada nilai, terus opo. Kalau sudah seperti itu. Tapi kita menemukan definisi nilai itu apa toh? Nah, sekarang kita lihat ya dalam Tripomo tadi lagi. Suwondo itu menjadi patihnya Arjuna Swabrahu, nilai bukan? Suwondo adalah patih Arjuna Swabrahu, nilai bukan? Bukan, cerita. Ya. Jadi bukan itu nilainya. Mengapa jadi patih? Nah itu karena dia Guno Koyo lawan Purun. Guno Koyo Purun itu nilai bukan? Nilai. Tahu bedanya yang nilai dengan yang bukan nilai dalam cerita itu? Bapak tinggal metani yang ada di satuan naratif. Ya. Saya punya analogi begini. Ada sebuah naskah yang saya teliti. Dia bercerita tentang kesedihan hati seorang emban ketika Gusti Prameswari Sedo. Itu nilai bukan? Bagian awal bercerita itu kesedihan hati seorang emban ketika Gusti Prameswari Sedo, yang membuat dia kemudian berhasrat untuk menulis Timulang. Itu nilai bukan? Itu cerita atau nilai? Bukan. Nanti belakangnya yang berupa nilai, ya. Karena saya sedih ditinggal oleh Prameswari meninggal, saya menulis Timulang untuk para putri saya, putri-putri yang ada di keraton. Nek dadi wong wadon kudu ngene. Nah, itu yang baru nilai. Ya, jadi sebuah teks itu kadang-kadang dibungkus dengan cerita, tapi yang nilai itu yang pokok-pokok yang ditemukan. Tadi Mas ini ada yang menemukan nilai apa. Nomor 3 nomor ya, saya nggak tahu. 4 gitu. Pak Ridho gitu. Manuhara ada apa nilai apa gitu ya tadi. Ya, itu yang penting nilainya itu dulu. Nah, beda antara satuan naratif dengan nilai ada di situ. Nah, kemudian ibu bapak bisa membuat bagan dari nilai itu. Jadi nilainya apa saja, misalnya nilai untuk orang tua dan sebagainya. Tapi jangan membuat definisi atau mengkelompokkan ini nilai religius, ini nilai disiplin, nggak usah. Nilainya opo gitu aja dulu. Jangan dirumahkan dulu. Jadi kalau Tripomo saya hafal nilainya itu Guno Koyo lawan Purun. Jadi prajurit itu kudu Guno. Guno itu tegasnya apa? Bukan berguna. Ya,
Guna itu kagunan, ya, kabisan. Gitu. Jadi seorang prajurit itu harus guno, harus punya. Makanya ada Ki Mantep Sudarsono Guno Carito. Dia ahli, mampu di dalam bukan hanya mampu saja tapi ahli, kira-kira begitu. Itu guno. Seorang prajurit harus guno. Harus, kita ini kan prajurit juga. Ibu ini guno filologi semua. Bapak ibu ini semuanya guno penelitian semua. Nah ini guno, keahlian yang orang lain tidak punya, itu guno. Guno Carito, lajeng Guno Pradonga, Guno nopo sastro, Guno sedaya itu guno. Ini termasuk golongan guno sastra. Berarti Pak Aris jabatipun namanya Pak? Aris Hidayat Guno Susastro. Nama itu bisa ditambah begitu. Jadi itu gitu. Jadi penjelasan guno itu. Yang kedua, nilai turun. Jadi jangan nilai ini masuk mana, jangan Bapak. Mana nanti. Nah itu nanti kalau sudah ketemu, tinggal di laporan akhir baru dikelompokkan jadi satu, kemudian ditemukan nilainya apa saja. Ya. Bu Novi paham ya? Yang kedua guno koyo apa? Tegese. Apa Bapak Ibu? Koyo. Nggih. Ana raja kaya, nggih. Dikayani bojone, ngoten. Nah, itu. Purun? Ya, purun ada dua arti. Yang satu artinya gelem, yang kedua artinya wani. Nah, ini prajurit itu dudu geleman. Tapi kudu kental. Jadi prajurit siji harus punya keahlian, punya skill. Yang kedua, prajurit itu harus punya kemampuan, punya kekayaan, punya modal, punya senjata, punya alat. Yang ketiga itu punya keberanian. Itu yang diterapkan ke prajurit Mangkunegaran pada waktu itu. Sampai sekarang dipakai oleh Kodam 7 Diponegoro. Nah, ini konsep ini nilai yang ketemu di situ. Kita nggak mikirkan itu nilai religius itu apa, nilainya kui gitu aja dulu. Jadi kita tidak terjebak pada konsep nilai-nilai. Nanti yang ketemu malah yang penting tadi untuk kepentingan keluarga secara umum atau kepentingan keluarga atau pranikah. Itu yang penting sekali nanti. Temuannya harus ke situ, Bu. Jadi Ibu nggak usah ngomong nilai religius itu apa enggak. Nilai untuk untuk keluarga secara umum dan nilai untuk keluarga yang keluarga, pendidikan untuk calon keluarga, kepala keluarga maupun ibu rumah tangga, ibu keluarga. Jadi di dua itu tempatnya. Tapi nilai itu kita paham dulu apa isinya. Nah, sekarang tugas kita adalah mengerti isinya tadi, isi naskahnya dengan cara membuat satuan naratif, kemudian mengetahui nilainya. Kalau nilainya sudah ketemu, Ibu bisa membuat implementasinya di bagian bab 4.2. Ya, implementasi teks itu di masyarakat. Sebaiknya bagaimana? Nah, itu di 4.2 nanti. Sudah mulai tergambar, Bu Umi? Ya, Ibu, Bapak yang lain? Ya, jadi gambarannya arahnya seperti itu. Ya. Sampun paham? Oke. Baik, saya sedikit melihat satu persatu tadi. Di sini. Catatan saya. Ji, monggo. Ibu tidak boleh. Terjemahan itu sebagai rujukan. Ibu harus berdasarkannya pada kamus. Kamus yang paling mudah sekarang didapat kamus online. Ya, saya kirim ke Bu Umi tadi filenya. Itu coba Ibu cek sekarang.
kata purun tadi. Atau purun boleh guna loh, purun dulu saja. Nggih. Timbang jenengan bukai bau sastra kesuwen to, itu saja. Napa bunyinya? Purun gelem wani, gitu. Ada lagi sisi ke bawahnya. Mendong. Ya. Jadi ada sebagai verb, ada sebagai noun. Ya. Purun itu juga nama lain dari rumput mendong itu jenisnya purun. Nah, nanti kalau saya gitu. Mendong itu yang buat ini loh Bu, kloso itu loh, kloso apa ya? Tikar yang zaman dulu itu loh, pandan itu mendong. Ye. Ye. Terus apa boleh Bu? Sudah. Masih banyak kan deskripsinya? Monggo tulis kata gunung, guna. Nggih. Ternak. Nggih. Nggih. Nggih, saking dulu coba. Yang pertama apa? Watak kaluwihan, kagunan, kebisaan. Saya katakan tadi itu keterampilan, keahlian itu guna. Yang kedua? Panggawe, kagunan, diguno-guno, itu dipaiko. Nggih. Di apa ya? Ya, oke. Nggih. Gunan, ya. Guna itu sebenarnya itu bukan guna dalam artian berguna. Nah, gunane, gitu. Lajeng Gino, kaidah, ginane pun napa jenengan dugi mriki. Nah, itu manfaat kaidah sama saja. Jadi kata itu bisa cukup banyak variasinya, tapi dalam konteks ini prajurit mosok ya tadi gunanya prajurit atau paling tidak keterampilannya Pak. Atau gitu nggih. Jadi memilih kata itu tidak boleh hanya satu, mana yang paling tepat dari deskripsi itu. Berdasarkan konteks. Langsung Ibu. Sudah nggih, jelas nggih. Guna kaya lawan menit contoh yang paling mudah saja. Nggih, di catatan saya judul sudah, kajian pustaka, mohon jurnalnya cukup banyak saja Ibu, berani saja enggak apa-apa. Ada 8 artikel nanti yang Bapak Ibu buat atau berapa artikel? Nah, perlu 12 artikel. Karena masing-masing teks itu kan bisa jadi satu artikel. Jadi, pengumpulan data sampun, analisis data sampun. Nah, definisi nilai ya, Ibu bukan mengklasifikasikan, tapi menemukan. Beda itu nanti intinya. Lajeng yang pertama tadi Pak Aris, yang kedua Pak Agus ya. Pak Agus Mios. Oke. Saya yang besok semua saja siapa saja nanti yang disebutkan satu persatu. Nah, yang Pak Woro, Pak Aris. Tegesin apa Pak?